Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mulhimi bin nisyani bi nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahishan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم على أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadhi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila an qala mas'alatul istikhlafi. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perihal permasalahan istikhlaf, mengganti seorang imam. Disebutkan di sini ketentuannya Bapak sekalian, kata beliau, wahia idza kharajal imamu minas sholati fayajuzu an yastakhlifa rajulan yutimmu sholatahu wa yusamma khalifatan. Kata beliau, Bapak sekalian, apabila ada seorang imam ingin keluar daripada sholatnya, keluar daripada kepemimpinannya, menjadi seorang imam, kalau memang dia ingin keluar, fayajuzu, maka boleh Bapak sekalian, an yastakhlifa rajulan, menyuruh seseorang untuk menggantikan posisinya, boleh. Baik itu imamnya itu pingin memang mundur untuk tidak menjadi imam lagi, atau memang dia berhadat batal, kemudian dia menunjuk seseorang untuk menjadi seorang khalifah, maka tidak mengapa. Intinya tidak mengapa, menyuruh seseorang untuk mengganti posisinya, yutimmu sholatahu, untuk menyempurnakan sholatnya. Wa yusamma khalifatan, dan orang yang mengganti ini Bapak sekalian namanya khalifah. Jadi khalifah itu seorang pengganti. Makanya kita sering mendengar nih, Khalifatu Rasulillah, khalifahnya Nabi SAW adalah Sayyiduna Abu Bakar. Demikian nih.
Sejatinya semacam itu. Kemudian kalaunya Sayyidina Umar, khalifati Rasulillah, pengganti daripada penggantinya Rasulullah. Jadi agak banyak khalifahnya dengan susunan idofah. Karena memang beliau bukan pengganti Rasul, tapi dia pengganti daripada penggantinya Rasul. Kalau Sayyidina Utsman tambah banyak lagi, khalifati Rasulillah. Nah, makanya ada istilah khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang kedua Sayyidina Umar, khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada istilah semacam itu. Tapi dulu istilahnya tidak demikian. Istilah itu adalah penggantinya Rasulullah. Kalau sahabat Umar, khalifahnya khalifah pengganti daripada penggantinya yang menggantikan Rasulullah, yaitu pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini secara bahasa khalifah itu pengganti. Demikian. Jadi di sini khalifah itu bukan untuk perempuan, tapi di sini untuk laki-laki, seorang pengganti. Demikian. Nah, kemudian kata beliau, seorang pengganti di sini, Bapak sekalian, kata beliau, walahu halatani. Ada dua keadaan di dalam hal ini. Jadi kita menyuruh seseorang untuk menggantikan posisi kita, untuk menyempurnakan sholatnya, biar tetap berjamaah. Maka di sini lahu halatani, ada dua keadaan bagi seorang khalifah di sini. Kata beliau, taratan yakunu fil jumu'ati wa taratan yakunu fi ghairiha. Khalifah atau pergantian ini Bapak sekalian, itu terkadang ada di dalam sembahyang Jumat, berarti ya khutbah, sholat Jumat, pokoknya rangkaian di dalam sembahyang Jumat. Ada kalanya menggantikan ini fi ghairiha, di selain sholat Jumat, baik itu di dalam sembahyang 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, atau di dalam sembahyang sunnah yang lainnya. Seumpama sholat sunnahnya berjamaah, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kita menyuruh seseorang untuk menggantikan posisi kita menjadi imam, boleh-boleh aja. Yang jelas ini nanti masuknya ke ranah selain sholat Jumat. Karena ada dua keadaan pokoknya, ada dua pembagian. Ada kalanya khalifah itu, Bapak sekalian, di dalam sembahyang Jumat dan rangkaiannya, berarti khutbahnya dan seterusnya, ini masuk ke ranah sembahyang Jumat. Ada kalanya khalifah ini di lain daripada sembahyang Jumat, berarti sholat-sholat biasa, sholat 5 waktu lainnya, atau sholat-sholat sunnah yang berjamaah. Karena berbeda nantinya, kalau sholat Jumat itu karena berbeda, karena nanti dipersyaratkan yang menggantikan itu harus mendengarkan rukun khutbah dan seterusnya. Tapi kalau sholat yang biasa ya tidak demikian, karena memang rangkaiannya berbeda. Makanya di sini ada pembagiannya. Setidaknya ada dua keadaan. Jadi khalifah di sini, pengganti di sini sekalian, setidaknya ada dua keadaan: menggantikan di dalam sembahyang Jumat dan juga menggantikan di selain sembahyang Jumat. Maka di sini sebutkan bahwa sekalian, yang pertama kata beliau, awalan, yang pertama, al-istikhlafu fil jum'ati, menggantikan seorang imam di dalam sembahyang Jumat. Ala thalathati anwa'in, di sini kata beliau ada 3 macam, ada 3 macam. Terkadang menggantikan imam di dalam sembahyang Jumat itu ada 3 macam, ada 3 keadaan. Yang pertama kata beliau, al-istikhlafu fil khutbati. Karena sama-sama kita ketahui, untuk sembahyang Jumat itu mesti didahului dengan 2 khutbah. Dan bahkan syaratnya ya tidak sah kalau tidak didahului dengan 2 khutbah. Kalau 2 khutbahnya tidak sah, maka jelas sholat Jumatnya tidak bakal sah. Demikian. Oleh karenanya di sini terkadang yang menggantikan posisi imam itu, dia menggantikan itu di posisi khutbah. Tatkala imam masih dalam keadaan berkhutbah, boleh tidak ganti tatkala berkhutbah, atau dia menyuruh seseorang untuk menggantikan posisinya? Kata beliau, ya sah, tidak mengapa, sah-sah aja. Wa yushtaratu, disyaratkan dalam hal ini biar sah, fil khalifati, di dalam diri pengganti tadi, syaratnya adalah an yakuna qad sami'a ma madha minal arkan. Syaratnya dia khalifah tadi harus mendengar apa-apa yang telah disampaikan dari khatib imam sebelumnya daripada rukun-rukun khutbah. Baru boleh nanti seumpama si imam atau si khatib dia sudah membaca rukun-rukun khutbah gitu Yang menggantikan ini syaratnya harus mendengar itu, baru nanti
boleh dia menyambung. Boleh menyambung ya. Oh, rukun baca alhamdulillahnya sudah, rukun membaca sholawatnya sudah, rukun membaca wasiat takwanya sudah. Yang kurang mungkin hanya membaca surah atau ayat Al-Quran. Kemudian dia menggantikan, langsung disambung gitu aja, maka sah, tidak apa-apa, asalkan dia mendengar. Tapi kalau dia tidak mendengarkan, tidak mendengarkan rangkaian rukun yang disampaikan oleh imam, kemudian dia mengganti, itu bukan mengganti namanya, itu bisa jadi mengawali dari awal, ya boleh-boleh aja nih. Ini berarti bagaimana? Dia tidak boleh meneruskan. Dia yang tadi yang tidak mendengar tadi, dia ya harus mengawali dari awal. Dia bukan pengganti berarti. Kalau pengganti kan nyambung, nyambungkan aja, tidak perlu diulang dari awal, tidak perlu. Itu khalifah, ya. Tapi kalau batal kemudian datang lagi yang gantiin, kemudian dia dari awal, ya bisa jadi itu namanya bukan khalifah. Tapi ya sah-sah aja, tidak mengapa kalau memang demikian di dalam masalah khutbah. Tapi kalau yang kita bicarakan di sini, ini posisinya adalah seorang khalifah yang mana nanti tugasnya hanya menyambung saja, menyempurnakan saja yang belum dia tuntaskan. Demikian, ini namanya khalifah. Ya syaratnya harus mendengarkan akan rukun-rukun khutbah sebelumnya, baru dinyatakan sah. Ya kalau dia tidak dengar rukun-rukunnya, kemudian dia langsung nyambung gitu aja, tidak diulang, ya tidak sah, tidak dibenarkan, karena dia tidak cukup syarat untuk mengganti. Demikian, karena dia tidak mendengarkan rukun-rukun khutbah. Ini yang pertama, Nah, kalau dia jadi khalifah, dia harus mendengarkan rukun-rukun sebelumnya. Kemudian yang kedua, al-istikhlaf bainal khutbati was shalah. Ada kalanya pergantian ini, pergantian seorang imam ini, Bapak sekalian, itu ada terjadi antara khutbah dan sholat. Antara khutbah dan sholat. Ya, berarti tatkala menjadi imam beda orangnya, gitu ya. Seperti kita sekarang mungkin terkadang di masjid-masjid kita, kadang biasanya yang khotib ya berbeda dengan yang imam. Demikian khotib, imam. Kan berarti ini seakan-akan khalifah juga, karena ini terjadi antara khutbah dan antara imam. Boleh tidak di sini menjadi khalifah untuk menggantikan imam yang di waktu khutbah tadi? Maka kata beliau, ya sih boleh. Tapi syaratnya juga sama seperti sebelumnya. Harus sama. Yaitu apa? Bisyarti sama'il khalifati jami'al arkan, dengan syarat si khalifah harus mendengarkan seluruh rukun-rukun khutbah dari awal. Harus dengar. Berarti tidak boleh yang jadi imam itu yang baru datang, tidak boleh berarti seumpama khutbahnya sudah selesai, komat ikomah lagi, ikomah tiba-tiba ini yang mau jadi imam ini baru datang, kunyuk-kunyuk baru datang, langsung dia Allahu Akbar jadi imam. Sah enggak? Ya tidak sah. Alasannya dia tidak mendengar rukun rukun khutbah dari awal. Nah, kecuali kalau yang jadi imamnya itu memang dari tadi duduk di situ, duduk di depan, dia mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya, ya tidak mengapa, tidak masalah. Tapi kalau yang tiba-tiba baru datang langsung jadi imam, ya tidak bisa. Alasannya karena imamnya tadi di sini tidak mendengarkan akan rukun-rukun khutbah yang disampaikan oleh khotib sebelumnya. Demikian, jadi di sini dia tidak boleh menjadi khalifah. Mungkin demikian, Bapak sekalian. Karena khutbah sama sholat ini di dalam Jumatan itu dihitung satu, bukan satu-satu, dihitung satu paket. Karena memang persyaratannya ya Jumat itu harus didahului khutbahnya harus sah, baru nanti bisa sah sholatnya. Jadi kayak sepaket, makanya ya dianggap seperti satu. Mungkin demikian. Kemudian sekalian, saya lanjut di sini. Yang ketiga, al-istikhlafu fi shalah. Ini yang mungkin agak sedikit rumit tentunya, yaitu menggantikan posisi imam di dalam sembahyang Jumat itu di waktu sholatnya, sholatnya. Demikian Jadi gantinya itu di waktu sholat. Ini maksudnya di sini ada sholat Jumat, karena kita di sini masih membahas keadaan yang pertama, yaitu seorang khalifah mengganti imam di sholat Jumat. Ini masih keadaan yang pertama. Kalau sholat Jumat kan berarti pertama ada 3 macam berarti. Kalau menggantikan dalam sholat Jumat itu ada 3 macam. Ada kalanya di waktu khutbah,
sholatnya harus mendengarkan rukun-rukun khutbah. Ada kalanya antara khutbah dan antara sholat, syaratnya juga sama, harus mendengarkan seluruh rukun-rukun khutbah. Nah, sekarang menggantikannya itu di posisi sholat Jumatnya itu sendiri. Nah, demikian, gantinya di situ, menggantinya. Jadi posisi terjadinya pergantian itu di waktu sholat. Nah, di sini ada rinciannya, bos sekalian. Kata beliau, walil khalifati arba'u halat. Dalam hal ini bos sekalian, untuk si pengganti di dalam menggantikan posisi imam di waktu sholat Jumat, sholatnya ini, itu ada 4 keadaan. Yang pertama kata beliau, al yakuna qabla ibtida'il khalifati bil imam. Yang pertama yaitu seorang khalifah menggantikan imam di posisi sholatnya, sedangkan khalifah itu belum masuk sholatnya dengan imam, belum menjadi makmumnya imam. Ini bisa jadi ini dari awal nih, tatkala imamnya Allahu Akbar takbiratul ihram nih, kemudian imamnya batal. Lah kita ini yang dari belakang nih, saya belum takbiratul ihram, belum ngikut sama imam, belum ngikut sama imam. Tiba-tiba kita langsung ganti. Padahal kita belum ngikut imam nih. Beda kalau sudah ngikut imam kan berarti sudah satu base, rombongan. Kan demikian. Kalau dia sudah Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar juga di belakang, imam batal, kemudian kita mengganti, kita sudah satu base. Nah ini kan belum. Gini, imam batal, gini, kita masih belum takbiratul ihram, belum ngikut dengan imam. Kalau kayak ini, kayak yang pertama ini bos sekalian, maka kata beliau, fayamtani'u al-istikhlafu mutlaqan, maka dalam posisi ini tidak boleh mengganti dirinya tadi, khalifah tadi tidak boleh mengganti secara mutlak, tidak boleh, kayak apapun tidak boleh. Karena syaratnya harus ngikut dulu, satu base dulu. Bahasa kita demikian nih. Kalau satu base, enaknya di belakang langsung masuk base. Lah ini kan belum masuk base. Kemudian sopirnya minta ganti, lah dia dari luar, ya tidak bisa. Dia dari luar, kan gitu bahasanya, dari luar, ya tidak bisa. Kan demikian nih. Ini setidaknya. Jadi intinya yang menggantikan seorang imam itu posisinya harus menjadi makmum terlebih dahulu, sudah ngikut sholatnya dengan imam. Demikian. Kalau belum ngikut, nah, dalam artian belum menjadi makmumnya, maka tidak cukup, tidak sah. Demikian nih. Ini yang pertama nih, keadaan seorang khalifah yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, an yakuna ba'da ibtidaihi fi qiyam rak'atil ula aw fi ruku'iha fa yasihhu al-istikhlafu wa tahsulu lahul jum'atu wa lil qaumil musallin. Kata beliau, Bapak sekalian, yang kedua keadaannya yaitu seorang khalifah mengganti imam itu ba'da iktidai, setelah dia mengikut imam. Berarti posisi dia sudah menjadi makmumnya imam sebelum imam batal. Jadi sebelum imam batal posisinya sudah ngikut imam. Posisinya sudah mengikut imam. Nah, di waktu itu dia menggantikan imam tadi itu fi qiyamir rak'atil ula, di dalam berdiri rakaat pertama, dalam berdiri. Berarti tatkala berdiri Allahu Akbar, imamnya batal. Kebetulan kita yang di belakang sudah Allahu Akbar dan sudah posisi berdiri, ganti gitu aja. Ya, boleh-boleh aja. Nanti jawab. Atau setidaknya gantikan dalam posisi ruku. Tatkala dia imam ruku, kita juga ikut ruku karena kita sudah posisinya sudah mendapati makmum, kita sudah menjadi makmumnya imam. Imam batal di waktu ruku, kita ikut juga di waktu itu, kemudian kita menggantikan imam, kebetulan di situ. Maka bagaimana intinya kita menggantikannya imam di posisi berdirinya imam atau di posisi rukuknya imam, dan kita sudah masuk menjadi makmum. Demikian. Maka bagaimana? Fayasihul istikhlaf, maka sah menggantikan itu sah, tidak apa-apa. Khalifah tidak apa-apa, sah dia menggantikan tadi itu sah aja, tidak apa-apa. Dan bahkan dia yang menggantikan tadi itu, si khalifah tadi itu, dia dapat jumatan, dia dapat jumatannya. Dan orang-orang lain yang bersama dia yang di belakang tadi itu, yang menjadi makmumnya dia, itu juga sama, dapat jumatan. Berarti kalau dapat jumatan itu istilahnya sholatnya 2 rakaat, tidak sholat duhur. Demikian nih. Kenapa kalau dia dapat jumatan? Karena memang dia dari awal mengikuti imam. Jadi yang menggantikan itu dirinya dapat jumatan. Berarti sah jumatannya. Jumatannya sah, dia dapat jumatan, dia sholat 2 rakaat. Dan nanti
yang makmum yang di belakangnya dia juga sama, dia mendapati juga Jumatannya, menemukan Jumatan atau mendapati Jumatannya, sah-sah aja. Demikian nih. Ini setidaknya sekalian. Ini yang kedua. Jadi di sini sekalian nih, posisi menggantikan imam itu boleh, maaf nih, seorang imam itu menunjuk orang yang di belakangnya untuk menjadikan penggantinya, atau mungkin bisa jadi nih, orang yang di belakangnya itu dia maju sedikit dan posisinya dia menjadi seorang khalifah, dan boleh yang semacam itu juga bisa. Makanya kata beliau di dalam catatan kaki, faidastakhlafal imam muqtadiyan bihi qabla khurujihi. Apabila seorang imam itu dia mencari ganti atau menunjuk seorang pengganti yang ngikut dengan dia sebelum dia keluar daripada sholatnya, maka boleh itu menjadi khalifahnya. Atau takut jama binafsi, atau yang di belakang itu maju duluan, maju sendiri gitu nih, maju sendiri, berarti itu nanti yang jadi khalifah. Terkadang kan imamnya langsung keluar, tatkala batal langsung keluar. Kemudian salah satu dari kita dia langsung maju, maka bisa jadi itu adalah khalifahnya. Demikian nih. Ini setidaknya kata beliau. Fadaka wa illa lazima al-ma'mumina taqdimu wahidin. Maka kalau maju salah satu daripada kita, maka itu yang jadi khalifah. Berarti ya kita langsung ya sholatnya itu ngikut sholatnya dia. Secara otomatis sholat kita berjamaah dengan orang yang maju sedikit tadi. Demikian ini untuk agar tahu bahwasanya dia adalah khalifahnya. Atau kalau seumpama maaf bersikukuh, tidak ada yang maju, tidak ada yang ditunjuk, mungkin maaf nih, tidak ada yang maju, tidak ada yang ditunjuk, maka bagaimana? Ya wajib lazim bagi makmum yang tadi yang ditinggal imam tadi itu harus ada yang maju salah satu daripada mereka. Ini harus ada yang maju salah satu daripada mereka. Demikian nih, biar ya tetap berlanjut akan ya sholat berjamaah. Intinya harus paham ya. Makanya Bapak sekalian, biasanya kalau kita mungkin sering bercerita, saya sering bercerita bahwa kalau di beberapa tempat seperti di Banjar itu Bapak sekalian, yang di belakang imam itu tuan gurunya gini. Jadi tidak semua yang khutbah itu dari situ. Jadi nanti yang di belakang imam posisi mihrab soft yang pertama itu tuan gurunya. Jadi kalau ada apa-apa itu mereka langsung sigap, langsung menggantikan dan seterusnya. Ya kalau tempat kita sekalian yang di belakang imam itu orang yang tidak paham agama, maju dia, nanti imamnya tidak tahu terjadi masalah atau apa gitu ya, batal, ini gelagapan yang belakang bingung nanti mau kayak apa ini, mau maju apa-apa bingung. Makanya yang di belakang imam itu setidaknya orang yang paham. Jadi kalau batal langsung ganti, langsung maju, langsung ini setidaknya. Demikian ini memang yang diharuskan itu semacam ini. Kalau di Amunte, saya dulu di Amunte di Banjar itu ya tuan gurunya memang di soft pertama tuan gurunya. Pakai ya memang tuan gurunya. Jadi kalau ada apa-apa itu mereka yang sudah. Jadi aman aja. Ya memang seharusnya semacam itu sekalian ini. Ini seharusnya biar nyaman menggantikannya. Demikian nih. Ya kalau kita tidak tahu ya akhirnya jadi kebingungan dan seterusnya, akhirnya malah bubar semuanya, bingung, bubar, tidak tahu hukumnya, akhirnya ya bubar, jadinya ribut jadinya. Demikian yang jelas semacam itu sekali. Intinya di sini sekalian, keadaan khalifah yang kedua yaitu dia menggantikan posisi imam itu di dalam berdirinya imam atau di dalam rukunya imam, dan dia sudah masuk menjadi makmumnya imam. Maka bagaimana? Sah, tidak apa-apa, dan dia mendapatkan Jumatan dan orang-orang lain pun juga mendapatkan Jumatan. Berarti sholatnya cukup 2 rakaat. Kemudian saya lagi di sini yang ketiga. Ini yang ketiga nih, saya lanjut kalau sekalian. Yang ketiga, an yakuna ba'da iktidaihi. Yang ketiga itu sama posisinya, yaitu dia menjadi khalifahnya imam setelah dia menjadi makmumnya imam. Ba'da iktidaihi, setelah dia mengikut imam. Jadi posisi dia yang menggantikan ini, tatkala dia menggantikan imam, posisinya dia sudah masuk ke sholat, sudah menjadi makmumnya imam. Cuma Bapak sekalian, dia melakukan itu atau menjadi makmumnya imam tadi itu setelah rukuk daripada rakaat pertama. Setelah rukuk rakaat pertama, berarti
Bisa jadi makmum yang menggantikan imam ini orang yang terlambat. Orang yang terlambat itu umpama imam sudah Allahu Akbar, kemudian imam sudah rukuk nih, rakaat pertama udah rukuk. Kemudian tatkala kita mau masuk jadi makmumnya, imam sudah berdiri daripada rukuknya, kita baru Allahu Akbar menjadi makmumnya. Nggak taunya setelah itu imam itu batal, imam itu batal. Kita yang gantikan. Kita tadi posisinya sudah menjadi makmumnya, dan posisi kita kebetulan ya ketinggalan mendapati setelah rukuknya imam. Jadi mendapati setelah rukuknya imam. Kita bukan dari awal. Kalau dari awal kan sah tadi, dari awal tuh sah-sah aja. Ini enggak. Ini kita menggantikannya dan kita posisinya masbuk dan mendapati imam itu setelah berdiri daripada rukuk yang pertama. Kan berarti kategori orang ini tidak dapat satu rakaat dengan imam. Kan demikian, karena imam sudah keburu berdiri. Ini berarti si pengganti ini dia itu tidak dapat rakaat dengan imam, tidak dapat satu rakaat dengan imam. Kebetulan dia langsung jadi ganti seumpama. Maka bagaimana kalau kayak gini keadaan khalifah yang semacam ini yang menggantikannya? Maka kata beliau, kalau demikian fayahrumu alaihi, maka haram baginya menggantikan itu haram. Lu kenapa kok haram Bapak sekalian? Lantaran dia telah menyia-nyiakan Jumatannya. Karena dia tidak dapat satu rakaat, ya. Karena gini Bapak sekalian, asalkan dia dapat satu rakaat dengan imam, maka dihitung Jumatannya. Kan demikian. Nah kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat pun tidak dapat dengan imam, berarti kan sholatnya bukan sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Lah orang ini yang gantikan imam tadi, dia kan belum dapat karena dia baru masuk dengan imam itu, kebetulan dia terlambat. Dia mendapati imam itu di waktu i'tidal, Imam i'tidal dia baru datang, Allahu Akbar, langsung i'tidal. Berarti kan dia belum dapat satu rakaat ini, belum dapat satu rakaat karena dia tertinggal ini. Imam batal, dia ganti, maka haram karena di waktu itu dia telah menyia-nyiakan sholat Jumatannya. Padahal dia masih bisa. Kalau dia nunggu khalifah yang lain, mungkin khalifah yang lain yang maju, kemudian ya bisa jadi dia dapat satu rakaat, berarti dia jadi sholatnya Jumatan. Kalau ini kan enggak, karena dia enggak dapat satu rakaat dengan imam. Gimana mau ganti wong dia tertinggal satu rakaat? Makanya di sini posisi yang ketiga ini Bapak sekalian, maka apabila dia menggantikan imam, maka haram hukumnya bagi dia. Haram hukumnya gitu. Ya lantaran tadi Bapak sekalian, dia menyia-nyiakan akan Jumatannya, tidak boleh karena dia di waktu itu telah melewatkan Jumatannya atas dirinya sendiri. Kalau makmum yang lain mungkin Jumatan, dia dapat Jumatan karena makmum yang lain kan bisa jadi ngikut imam dari awal. Makmumnya kita bicara tentang dirinya sendiri. Haram bagi dirinya tuh haram, dia menggantikan imam tuh haram lantaran dia melewatkan Jumatan atas dirinya sendiri. Karena dia tidak dapat satu rakaat. Kalau makmum yang lain, ya tidak apa-apa, dia tetap mendapatkan Jumatan. Mungkin demikian Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian, saya lanjut di sini keadaan yang keempat Bapak sekalian, yaitu terkadang menggantikan imam itu Bapak sekalian ba'da an adraka ruku ar-rak'ati tsaniyah wa sajdataiha. Terkadang Bapak sekalian, menggantikan imam ini si khalifah itu setelah dia mendapati rokaat atau rukuk daripada rokaat yang kedua dan juga mendapati dua sujudnya. Jadi gini, bisa jadi yang menggantikan ini posisinya masbuk juga, posisinya masbuk menggantikannya. Tapi kebetulan masbuknya ini sekalian, masbuknya ini dia menggantikan imam itu di waktu sujud lah, di waktu tasyahud. Ini di waktu tasyahud. Ini saya makmum saya terlambat satu rokaat. Imam sudah dua rakaat, saya baru Allahu Akbar. Saya rakaat pertama, rakaat kedua saya dapat. Rukuknya imam di rakaat kedua saya dapat. Sujud dua kali juga dapat. Pas tasyahud akhir, imam tasyahud akhir. Lah kita kan belum tasyahud akhir kita kan menggantikan karena kita tertinggal tadi. Kemudian kita menggantikan posisinya dia, posisinya imam. Boleh enggak kira-kira sekalian yang nomor 4 ini? Ya kalau dari awal ngikut imam ya beda. Ini kalau dari awal ikut imam. Pas ternyata imam batalnya di tasyahud, kita gantikan dia. Oh jelas enggak apa-apa. Karena dari awal dia ngikut imam. Ini sudah masuk ke ranah yang pertama. Jadi enggak apa-apa kalau itu. Jelas enggak apa-apa karena dia memang mengikuti imam. Ini enggak sekalian posisi dia sudah mengikut imam. Cuma kebetulan dia ini mendapati rokaat yang kedua. Dalam artian dapat rukuk rokaat kedua. Berarti orang ini tertinggal. Orang ini tertinggal. Rokaat pertama tertinggal. Tatkala rokaat kedua dapat dia
rukuknya imam dapat, bahkan dua sujudnya imam itu udah dapat. Cuma kebetulan pas tasyahud dia menjadi imam, gitu bahasanya. Ini pas terakhir dia menjadi imam. Kan padahal sebetulnya kalau dihitung-hitung dia belum genap dapat 1 rakaat. Kalau dihitung-hitung si khalifah ini yang gantikan ini belum genap 1 rakaat. Kan tadi kaidahnya sekalian, kalau kita dapat 1 rakaat dengan imam di dalam sholat Jumatan, maka kita dapat Jumatan. Berarti cuma 2 rakaat. Kan demikian baik itu mendapatkan rakaat itu di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Lah ini orang ini hampir mendapatkan rakaat yang kedua dengan imam. 1 rakaat bagi dia. Berarti dia itu masbuk 1 rakaat. Kemudian dia menggantikan imam di akhir, di tasyahudnya. Padahal ini belum genap belum genap 1 rakaat. Maka bagaimana nasibnya orang ini sekalian? Kata beliau, fastakhlafahu fit tasyahudi, dan dia menggantikan imam di waktu tasyahud. Padahal pada dirinya belum genap 1 rakaat, ya kurang dikit. Kalau imamnya salam, dia ikut salam, berarti dia dapat 1 rakaat dengan imam. Berarti dia nanti berdiri untuk menyempurnakan Jumatannya, berarti cuma 1 rakaat. Kan demikian Lah ini kan enggak, sebelum akhir-akhir selesai dia menggantikan imam posisinya menggantikan imam. Maka bagaimana sekalian, kata beliau, disebutkan di sini, fa'inda Ibni Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, bagi si imam ini, Bapak sekalian, bagi si khalifah ini yang gantikan ini di posisi ini, itu kata beliau la yudrikul jum'ata, tidak mendapati Jumatan pada dirinya. Pada diri tidak dapat Jumatan dia. Berarti bagaimana? Dia harus menyempurnakan duhur. Berarti dia harus 4 rakaat. Dia anggap dia tidak dapat Jumatan. Berarti kalau tidak dapat Jumatan, ya alasannya gini. Kenapa tidak dapat Jumatan? Alasannya dia belum genap 1 rakaat. Ya kalau kayak itu tidak usah jadi ganti, biar yang lain aja yang jadi ganti. Kan demikian ya simpel aja sebetulnya. Cuma kan kita berbicara tentang keadaan orang yang mengganti imam. Terkadang yang mengganti imam itu model semacam ini terkadang di akhir-akhir baru dia gantikan imam, padahal dia belum mendapatkan 1 rakaat. Berarti maka bagaimana? Dia harus menyempurnakan sebagai sholat duhur. Tidak boleh sholat Jumatan. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Namun masih ada pendapat yang memperbolehkan Bapak sekalian, yaitu pendapat daripada Imam Romli, kemudian pendapat Imam Al-Khatib Muhammad Asy-Syarbini, kemudian pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mereka berpendapat bahwasanya tidak apa-apa bagi orang ini tetap dapat Jumatan. Orang ini tadi, si khalifah ini tetap dapat Jumatan. Karena setidaknya dia sudah sampai akhir sebelum tasyahud, sudah mendapati imam. Kan itu sudah dapat rukuk, rakaat kedua sudah dapat. Berarti kan patokannya sudah dapat 1 rakaat. Patokannya sudah dapat 1 rakaat. Dan bahkan sudah mendapatkan 2 sujudnya imam. Cuma di akhir-akhir aja dia jadi imam, jadi pengganti. Maka kata mereka, sah Jumatannya. Berarti kalau sah Jumatannya, ya dia berdiri 1 rakaat menyempurnakan Jumatannya. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Imam Romli, Imam Syarbini Al-Khatib, dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar, ya kita harus sholat duhur nantinya. Demikian intinya ya kita juga harus tahu kapan kita harus jadi khalifah, kapan tidak, ya kita harus tahu. Kalau kita dari awal ya dengarkan imam, dari awal ngikut imam, ya no problem, tidak masalah, tinggal ngelanjut aja. Tapi masalahnya terkadang khalifah itu macam terkadang karena mungkin yang di depan yang dengar dari awal tidak mau jadi pengganti, bingung, akhirnya yang baru datang yang ganti. Ya akhirnya bisa jadi hukumnya sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin demikian Mas sekalian. Ini tadi Mas sekalian perihal beberapa keadaan yang mengganti imam di dalam sholat Jumat. Jadi ada beberapa macam keadaan tadi ini Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, keadaan pengganti di sini itu menggantikan imam itu bukan di dalam sembahyang Jumat. Jadi menggantikannya itu fi ghairil Jum'ati, di selain sholat Jumat menggantikannya. Ya kan ada kalanya menggantikan itu di dalam sholat 5 waktu. Menggantikan imam itu ada kalanya di dalam ya sholat Id atau sholat yang lain-lainnya, sholat yang dikerjakan dalam keadaan berjamaah, kan demikian. Maka bagaimana kalau semacam itu? Mari kita bahas Bapak sekalian. Yang pertama kata beliau di sini ada 2 keadaan.
Di sini ada dua keadaan. Jadi tidak tiga keadaan, tapi ada dua keadaan. Yang pertama, an yastakhlifa ba'da hadatil imam. Yaitu seorang khalifah menggantikan imam setelah imam berhadas. Jadi setelah imam berhadas, dia langsung ganti semuanya. Dia langsung ganti. Fihi tafsil, di dalamnya ada beberapa rincian. Okay. Illam yukhalifil khalifatu al-imam fi tartibi salatihi karraka'atil ula awit thalithati fir rubaiyati fayajuz sawaun ajaddadal ma'mumuna niyatal qudwati amla. Kalau di sini sekalian syaratnya itu ya apa nih, tidak harus ngikut dari imam dari awal itu tidak harus nih, karena berbeda nih kalau sholat ini. Karena gini nih, kalau sholat 5 waktu kita gampang kok, maksudnya kita tuh ngikut orang itu bisa-bisa aja. Kita mau membatalkan, mau enggak ngikut itu enggak masalah, karena hukum sholat berjamaah itu enggak fardu, gitu. Jadi kita bisa kayak mungkin kita niat sholat sendirian, tiba-tiba di depan tuh ada orang sholat, kita langsung ngikutkan sholat kita dengan sholatnya dia. Sholat 5 waktu ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan dia bukan seorang makmum juga sekalinya. Kan demikian, ini beda lagi, tapi boleh, enggak masalah. Kan demikian, intinya di dalam sholat 5 waktu selain sholat Jumat itu ya berbeda hukumnya. Karena kalau sholat Jumat itu harus wajib untuk melakukannya dalam keadaan berjamaah. Jadi intinya kata beliau, kalau kita menggantikan imam setelah imam berhadas, maka dilihat terlebih dahulu sholatnya seperti apa. Kalau seumpama, maaf sekali, sholat yang dilakukan itu runtutannya itu sama, urutannya itu sama, runtutannya sama, ya sama-sama yang ketiganya, sama-sama yang keempatnya, supaya maaf ini rokaat yang keempat, sama-sama kayak gitu nih. Maka kata beliau semacam itu ya juz, boleh, tidak apa-apa. Karena memang kalau sama sama, runtutannya sama, rokaatnya sama, itu makmum itu tidak perlu dia memperbaharui niatnya, itu tidak perlu. Memperbaharui niatnya itu, saya mau jadi makmumnya dia, tidak perlu. Kenapa? Karena di waktu itu sudah kayak seakan-akan nyambung. Ya karena memang rokaatnya sama, itu runtutannya itu sama. Demikian. Jadi kalau demikian, dia baik memperbaharui niatnya, niat jadi makmumnya atau tidak masalah. Tapi kalau dia memperbaharui niatnya, ya tidak apa-apa. Berarti tatkala imam batal nih, kemudian ada yang mengganti, kemudian dalam hati kita, saya jadi makmumnya dia. Oh boleh, tidak apa-apa. Sah sholatnya, jamaahnya itu tetap sah. Kalau dia tidak niat, saya tidak niat jadi makmumnya dia, juga tidak apa-apa, asalkan runtutannya itu sama, urutannya sama. Ya berarti bisa jadi demikian kalau orang itu sholatnya bareng dengan kita dari awal nih, sholatnya bareng dengan kita, sama kok, sholatnya sama-sama sholat maghribnya, dia tadi di depan saya, gini, dia di depan saya dari awal sama, imam batal dia ganti seumpama, imam batal dia enggak, ya enggak langsung aja, enggak perlu kita memperbarui niat. Cuma kalau seumpamanya menggantikan itu orang lain, ternyata sholatnya juga sama, karena ini baru juga sholat maghrib juga yang menggantikan orang lain, ya bisa jadi di waktu itu kita berniat untuk memperbarui niat. Demikianlah, setidaknya semacam itu. Ini makanya kalau untuk sholat 5 waktu ini agak sedikit nyaman dibanding sholat Jumat dan rangkaiannya. Kemudian saya lanjut di sini. Yang kedua keadaannya, wa in khalafa al khalifatu al imam fi tartibi sholatihi. Namun beda halnya kalau seumpama si khalifah ini ternyata yang menggantikan imam ini ternyata berbeda runtutannya dengan imam, dengan yang digantikannya. Mungkin bisa jadi si khalifah ini sholatnya bukan sholat maghrib, sholatnya itu adalah sholat qodhoan mungkin, sholatnya yang 4 rakaat. Berarti runtutannya beda. Cuma kan kalau kita di dalam sembahyang Jumatan kan sah-sah aja, boleh. Sholat berjamaah itu kan kita tidak harus sama-sama sholatnya, supaya maaf nih, sampai sholat duhur, saya harus sholat duhur juga, ya tidak harus demikian. Bahkan sampai kalau sholat qobliyah saya mau ngikut jadi imamnya sampai, ya boleh kan demikian. Kalau sholat 5 waktu kan boleh, sah aja jamaahnya. Tapi kalau sholat Jumatan kan tidak sah, maksudnya tidak bisa kayak gitu. Kalau sholat 5 waktu itu sah aja, saya mau ngikutkan sholatnya orang yang di depan saya, padahal beda sholatnya. Itu mungkin qodhoan, saya adaan, atau sebaliknya. Tapi tetap walaupun nanti hukumnya itu makruh, tapi tetap sah, tetap tidak apa-apa, tetap tidak masalah. Kan demikian. Makanya di sini Bapak sekalian, kalau seumpama sekiranya
yang menggantikan itu ternyata beda runtutannya dengan imam. Sholatnya itu beda ternyata. Maka bagaimana? Kita yang jadi makmum itu seperti apa Bapak sekalian? Maka kita di waktu itu kalau kita menjadi makmumnya, maka kita harus memperbaharui niatan makmumnya kita. Jadi, orang itu baru datang, sholatnya kayak gini kayaknya. Karena tadi itu saya sholatnya sama imam itu sholatnya adalah sholat kodoan. Enggak taunya datang orang yang menggantikan sholatnya adaan. Maka bagaimana? Boleh kita ngikut sama dia boleh, tapi harus memperbaharui niat. Gitu enggak apa-apa. Perbaharui niatnya. Saya makmum ke dia, berarti secara otomatis kita nanti ikut dengan dia. Demikian nih, setidaknya semacam itu. Ininya kalau kita bicara boleh atau tidaknya ya boleh semacam itu nih. Inti semacam itu sekalian. Ini yang pertama, yaitu menggantikan imam setelah imam berhadas. Imam berhadas ada khalifah yang menggantikan setelah hadasnya imam. Demikian nih, setelah imam berhadas. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, yaitu keadaan yang kedua, yaitu seorang khalifah menggantikan imam qabla hadatihi, sebelum berhadas. Sebelum berhadas orang maju untuk menjadi penggantinya. Ya kayak dulu Nabi. Nabi kan suatu ketika tatkala beliau hampir meninggal di dalam sakitnya beliau sholat cuma tatkala beliau tidak mampu, beliau memberikan isyarat kepada sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam kan berarti itu belum berhadas. Nabi masih sholat Nabi masih sholat, tapi Nabi menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Jadi di sini Bapak sekalian menggantikan imamnya, yaitu tatkala imam sebelum berhadas, dalam artian imam masih sholat. Demikian maka bagaimana Bapak sekalian? Yang semacam ini kata beliau, fayajuzu mutlaqan, maka boleh secara mutlak, boleh kayak apapun itu boleh, tidak masalah Ini untuk yang kedua maka boleh, tidak apa-apa Intinya sebelum berhadasnya imam, kalau ada yang menggantikan posisinya maka tidak mengapa, boleh secara mutlak, boleh. Mutlak maksudnya kayak apapun keadaannya tetap boleh. Demikian karena berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan setelah berhadas ada yang gantiin, ya mau tidak mau kan berarti seakan-akan ada dua Jumatan, ada dua berjamaah kan seakan-akan. Makanya ada kalanya kita memperbaharui niatan berjamaah. Kalau ini kan enggak, imam belum berhadas, ada yang gantikan, berarti seakan-akan masih nyambung ya kayak tadi di dalam satu bis imamnya enggak turun, imamnya mundur, ada yang gantinya di dalam ya enggak apa-apa kan. Demikian intinya masih aktif, demikian tidak masalah. Jadi kayak apapun itu kondisinya tetap diperbolehkan. Mungkin demikian Mas sekalian, intinya di sini di dalam beberapa keadaan orang yang menggantikan imam. Demikian baik itu di dalam Jumatan maupun di luar Jumatan. Kemudian saya lagi di sini wa innama yajuzul istikhlaf idza lam yanfaridil ma'mumuna bi ruknin walau qawliyan wa illa imtana'a fil jum'ati mutlaqan wa fi ghairiha bi ghairi niyyati iktida'in. Kata beliau, Bapak sekalian, sesungguhnya diperbolehkannya mengganti ini apabila makmum itu tidak mengerjakan rukun berikutnya. Jadi menunggu komando lah bahasanya. Ya kan namanya mengganti kan berarti makmum juga harus ngerti nunggu dalam artian nunggu penggantinya, jangan bergerak dulu, jangan melakukan rukun berikutnya sebelum ada pengganti. Namanya pengganti kan harus demikian Lah kalau kita duluan nyerobot duluan, rukuk duluan, sujud duluan lah. Kan gantiin belum, berarti ini gimana mau mendahului yang mengganti kan. Demikian intinya ya harus tahu juga. Oh imam batal, jangan bergerak dulu, jangan lakukan apa-apapun dulu sebelum ada pengganti. Berarti kalau ada pengganti, secara otomatis kita harus mengikuti dia. Demikian intinya baru diperbolehkan untuk mengganti. Kalau kita sudah duluan, masing-masing duluan, ya nggak perlu ganti, sholat duluan aja berarti kan. Demikian setidaknya semacam itu sekalian ini kata beliau karena bisa jadi nanti tidak diperbolehkan kalau semacam itu. Intinya ya harus komando terlebih dahulu karena pemimpinnya sudah tidak ada, berarti nunggu ada yang memimpin. Mungkin demikian, ini simpelnya sekalian yang perlu harus kita perhatikan tatkala kita sembahyang berjamaah atau sembahyang Jumat dan yang lain-lainnya. Mungkin demikian sekalian. Kemudian sekalian, tema berikutnya itu di dalam sembahyang sunnah, yaitu di dalam sembahyang sunnah 2 hari raya. Kayaknya mungkin kita sambung nanti lagi di dalam pembahasan sembahyang sunnah 2 hari raya. Mungkin sebelumnya sekalian ada yang ditanyakan, mungkin silahkan.